Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepadanya, anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias, yang juga disebut Kristus, akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus, lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minum itu adalah
sesuatu yang biasa kita lakukan di dalam hidup kita. Betul? Betul ya? Ya kalau kita haus ya kita minum. Ya, itu sesuatu yang biasa, yang umum dilakukan. Tetapi minum menjadi sungguh-sungguh berharga ketika orang butuh minum tetapi tidak ada air. Gitu. Sedang haus-hausnya gitu. Panas terik misalnya gitu. Lalu kita butuh air, tetapi kita tidak membawa air. Di tengah kehausan itu kita berusaha mencari air. Dan ketika kita mendapat air dan ketika kita meminumnya, kita akan sungguh merasakan kelegaan. Ya. Haus kita, dahaga kita kemudian hilang karena kita bisa minum air. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak hanya mengajak kita untuk tidak hanya mengalami kelegaan akan rasa haus, tetapi sungguh kelegaan akan makna hidup, haus akan cinta Tuhan, dan sungguh-sungguh haus untuk menemukan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Dalam Injil hari ini, Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria, orang yang tidak bergaul dengan orang Yahudi. Dan dia datang ke sumur siang hari, padahal kebiasaannya itu pagi atau sore orang mencari minum, menimba air di sumur. Kalau siang hari itu panas terik. Dan Tuhan Yesus menyapa perempuan Samaria ini dengan kata-kata sederhana. Dia mengatakan, "Berilah aku minum." Yesus meminta minum kepada perempuan Samaria. Tetapi di balik ini, sebenarnya Tuhan Yesus sedang mencari jiwa manusia yang sedang haus. Di sini kita melihat bahwa Tuhan sungguh hadir dalam hidup manusia. Dia menyapa manusia. Di saat perempuan ini juga sedang mencari air, menjalankan sesuatu yang biasa-biasa saja di dalam hidupnya setiap hari, Tuhan hadir di situ. Ini menjadi tanda bahwa Tuhan hadir, tidak hanya dalam hal-hal besar di dalam hidup kita, tetapi juga dalam pengalaman-pengalaman kecil, kebiasaan hidup kita sehari-hari. Tuhan hadir di situ. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perjumpaan Tuhan Yesus dengan orang Samaria ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam bahwa Tuhan Yesus menawari kepada perempuan ini air hidup yang kekal. Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Tuhan Yesus tidak sedang berbicara tentang air yang biasa-biasa saja, yang biasa kita minum, tetapi dia berbicara tentang air hidup kekal. Orang tidak akan haus lagi. Air hidup menunjuk pada Roh Kudus sendiri yang hadir, yang memulihkan relasi kita dengan Tuhan, memulihkan dosa-dosa kita yang membuat jiwa kita rusak. Dia memulihkan itu, memulihkan relasi kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sekarang tinggal di kota Surabaya, kota yang sibuk. Ada orang kita bekerja keras mencari uang setiap hari, membangun karir. Kadang-kadang kita stres karena harus kejar target. Belum kalau macet pulang dari kantor atau berangkat kantor, berangkat bekerja. Apalagi minggu-minggu ini kan lagi badai Surabaya. Wah, ini juga semakin membuat kita pada akhirnya kita juga merasakan kehausan yang lebih. Bukan hanya pekerjaan kita, tetapi haus akan arti hidup, arti cinta, arti pengampunan, dan arti harapan. Maka Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, "Akulah air hidup itu."
Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hari ini kita bersama gereja diajak untuk senantiasa menemukan cinta Tuhan dalam pengalaman hidup kita yang biasa-biasa saja. Dan itu ditegaskan di dalam bacaan kedua, bahwa Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan datang dalam pengalaman hidup yang biasa-biasa saja, di tengah kita yang seringkali jatuh dalam dosa, supaya yang biasa-biasa ini menjadi begitu berarti, menjadi begitu bermakna, dan pada akhirnya kita juga menemukan Tuhan di situ. Dan Mazmur hari ini pun memberi penegasan, ya, janganlah bertegar hati, janganlah keras hatimu. Ya. Seringkali masalah kita bukan karena Tuhan itu jauh, ya, tetapi masalahnya adalah karena hati kita tertutup, oleh karena kesibukan kita, oleh karena dosa kita, oleh karena rasa kecewa yang membuat kita tidak mampu melihat bahwa Tuhan ada di situ, bahwa Tuhan hadir menyertai kita. Maka saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, masa Prapaskah ini sungguh menjadi kesempatan bagi kita untuk sungguh-sungguh melembutkan hati kita kembali, untuk menemukan kembali Tuhan yang sedang berjalan bersama kita, menyapa kita dalam pengalaman sederhana hidup kita setiap hari. Kita yang ada di Surabaya ini, umat Allah yang dikasih Tuhan ini, paling ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ya, kita diajak untuk meluangkan waktu kita bertemu dengan Tuhan. Seperti perempuan Samaria juga berjumpa dengan Tuhan Yesus di sumur, kita juga perlu ada tempat di mana di situ kita menemukan kekuatan secara rohani. Kita membangun hidup doa pribadi kita melalui mungkin adorasi, ya, misa harian. Kalau Anda bisa datang misa harian, ya, membaca kitab suci, ya. Supaya apa? Supaya hati kita tidak kering, ya. Supaya hati kita senantiasa terus disegarkan, ya. Di tempat ini, gereja katedral ini tempatnya di tengah kota, dan salah satu filosofi dari gereja ini adalah menjadi oase kehidupan umat beriman Katolik di tengah kota Surabaya. Ada orang banyak datang ke tempat ini, bahkan mungkin yang sekarang sedang misa juga bukan umat katedral, gitu. Mungkin umat paroki lain atau umat yang sedang bekerja dari luar kota, dari luar negeri yang datang ke sini untuk misa, menimba. Hari ini kita datang ke gereja itu untuk menimba kekuatan dari Tuhan. Maka luangkanlah waktu, ya, dalam hidup Anda setiap hari berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, beranilah juga untuk berkata jujur di hadapan Tuhan. Perempuan Samaria, dia tidak menyembunyikan jati dirinya sebagai orang yang dikucilkan, sebagai orang yang tidak berelasi dengan orang Yahudi. Begitu juga dengan kita, datanglah kepada Tuhan dengan apa adanya, dengan dosa yang kita miliki, dengan segala luka, mungkin juga dengan kegagalan-kegagalan yang kita alami di dalam hidup ini. Karena Tuhan tidak menolak orang berdosa, Dia datang bagi kita yang berdosa dan mengajak kita untuk mengubah hati kita, agar kita berjalan bersama Tuhan menuju kerajaan-Nya. Dan yang terakhir, yang ketiga, jadilah pembawa air hidup itu bagi orang lain. Kita datang ke sini menimba air rohani, bawalah air itu dan bagikanlah itu kepada banyak orang. Mungkin di sekitar kita ada banyak teman-teman kita, tetangga kita, rekan kerja kita, ya, yang juga mengalami kesulitan di dalam hidup. Kita hadir di situ, ya, sebagai orang yang mampu meneguhkan, memberikan kekuatan bagi mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, perempuan Samaria pergi ke sumur mencari air yang biasa-biasa, yang biasa dia lakukan setiap hari. Tetapi ia pulang dengan membawa air hidup. Hari ini mungkin kita juga datang ke misa ini dengan berbagai alasan, ya, mungkin karena kebiasaan, ya, karena kewajiban, karena rutinitas. Tetapi ingatlah, Tuhan ingin memberi kita lebih dari sekedar rutinitas, dari sekedar kewajiban.
Tuhan ingin memberi hidup baru kepada Bapak Ibu sekalian, kita semua yang hadir di tempat ini. Dia mengatakan hari ini, berilah aku minum. Yesus haus akan hati kita, dan jika kita membuka hati kita, Yesus pun akan memberikan air hidup itu di dalam perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Luangkan waktu bertemu dengan Tuhan, berani jujur mengatakan keadaanmu di hadapan Tuhan, dan jadilah pewarta kabar gembira bagi banyak orang. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.